Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Kali ini firman Tuhan yang akan kita renungkan diambil dari Yakobus 4 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapa engkau, sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Saudara, tentunya kita tahu bahwa masyarakat Indonesia merupakan negara yang ramah satu terhadap yang lain. Bukti bahwa jika kita lewat, pasti saling tegur dan sapa terhadap orang sekitar. Mengucapkan salam, bahkan meskipun tidak mengucapkan salam pun, biasanya kita akan menundukkan kepala atau badan. Namun sayang, sebab masih banyak masyarakat yang juga melakukan hal yang sebaliknya. Dengan mulut mereka menggunakan hal baik, dengan mulut juga mereka berbuat dosa. Suatu hal yang tabu dalam masyarakat, apalagi di lingkungan yang tidak lagi menjunjung tinggi suatu tata krama. Dosa lidah yang sering diucapkan oleh masyarakat seperti mengumpat, mengutuk, menggunjing, memfitnah, dan yang lain sebagainya. Salah satu dosa lidah yang sampai saat ini melekat pada masyarakat, yaitu membicarakan orang lain tanpa bukti yang valid. Bukankah hal demikian merupakan salah satu penyalahgunaan berbicara? Bukankah hal demikian termasuk dalam hal memfitnah? Tentunya iya, sebab firman Tuhan mengatakan hal demikian adalah dosa. Kali ini kita akan merenungkan mengapa firman Tuhan mengatakan jangan kita memfitnah orang lain. Fitnah dalam bahasa Yunani yaitu kata lalein, yang berarti berbicara menentang, yang merujuk pada kejahatan atau juga mencela. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa dasar kebenaran dengan maksud menjelekkan orang tertentu. Dapat kita lihat sebuah fakta. Firman Tuhan menyebutkan bahwa fitnah sebagai suatu dosa lidah yang memiliki tujuan untuk merugikan orang lain. Yakobus menyandingkan bahwa fitnah sama dengan menghakimi. Dikatakan barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Lidah yang memfitnah saudaranya adalah mencela atau menghina hukum Allah dan perintah Kristus. Sebab ketika ia menceritakan keburukan orang lain, sama halnya kita melanggar perintah Allah yang menyuruh kita untuk mengasihi sesama kita. Suatu ungkapan bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Hal ini merujuk kepada perbandingan akibat dari fitnah dan pembunuhan. Jika pembunuhan mungkin korban akan langsung mati, namun jika fitnah lebih berpengaruh kepada mental yang akan dapat diingat seumur hidup. Hal ini menunjukkan bahwa fitnah adalah suatu hal yang lebih buruk daripada pembunuhan. Jangan seolah-olah kita menjadi lebih baik daripada orang lain, sehingga kita layak untuk membicarakan keburukan orang lain dan menjadi hakim atas mereka. Memfitnah adalah kejahatan yang membuat kita lupa tempat kita di mana. Yang seharusnya kita menjadi pelaku hukum Tuhan dan tunduk di bawahnya, bukan malah kita menjadi hakim yang kedudukannya di atas hukum tersebut atau menjadi pembuat hukum itu. Mari menyadari bahwa fitnah sama halnya dengan menghakimi. Hal ini merupakan dosa lidah. Fitnah bukan hanya berimbas pada diri kita sendiri yang berdosa, melainkan juga kepada mental korban yang kita fitnah. Firman Tuhan mengingatkan bahwa tugas kita untuk saling mengasihi, bukan saling memfitnah, apalagi menghakimi. Biarlah kita membimbing mulut bibir kita kepada hal-hal kebaikan dan kebenaran, yang berarti kita mau mengucapkan hal-hal yang baik saja dan tidak membuat mulut kita menyimpang dari pengajaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, tolong kami dalam menggunakan bibir kami, ampuni kami, mungkin seringkali kami tidak menyadari bahwa kami sedang menghakimi saudara kami, sehingga membuat saudara kami sakit hati. Namun kami mau Engkau tuntun supaya mulut kami mengatakan kebaikan dan kebenaran, sehingga menjadi berkat untuk sesama kami. Mampukan kami ya Roh Kudus, tolonglah kami dalam melakukan hal ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.